Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat konveksi dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu untuk kita semua, sahabat-sahabat konveksi dari seluruh tanah air, dari Aceh sampai Papua. Senang kita ketemu lagi di dalam acara sharing tentang konveksi, sahabat semuanya. Pada kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah inspirasi konveksi, yaitu tentang bagaimana caranya mensiasati agar konveksi yang kita geluti itu terhindar dari kebangkrutan. Makanya saya istilahkan tema kali ini adalah tema solusi anti bangkrut untuk konveksi. Tentunya hal ini sangat kita cari, sangat kita tunggu-tunggu ya. Artinya hasil dari beberapa kajian saya, membaca buku, menelaah hal-hal yang terjadi di antara kita sesama konveksi itu, ternyata ada beberapa hal penyebab kenapa konveksi-konveksi tersebut, beberapa teman kita itu ada yang sudah berjuang lama di dunia konveksi akhirnya tidak kuat dan berhenti. Ada juga yang memang konveksi digeluti bahkan baru tapi ternyata bisa tumbuh dan bertahan. Nah, hal itu ternyata dari penelaahan saya, dari baca-baca buku juga, ternyata disimpulkan itu ada rumusnya, artinya ada polanya seperti itu. Nah, polanya itu bagaimana agar perusahaan kita, konveksi kita nih khususnya, bisa bertahan, akhirnya bahkan bertumbuh. Saya kira ini penting untuk kita ketahui, teman-teman semuanya. Ini asli, ini adalah pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat saya yang mengulik konveksi. Ada yang memang bertahan, ada yang bertumbuh, ada yang memang jungkir balik, tapi ada yang segitu-gitu aja. Nah, ternyata jika ditulis, dibandingkan, ditelaah, kemudian juga direkap lah istilahnya. Nah, ternyata ketemulah 4 pola seperti itu. Apa saja 4 pola tersebut? Yuk kita saksikan videonya sampai selesai, sahabat semuanya. Cuman. Oke, terima kasih sahabat Tektona yang masih setia di channel ini ya. Melanjutkan pembicaraan tadi tentang pola, cara, atau trik bagaimana agar perusahaan konveksi yang kita geluti terhindar dari kebangkrutan. Ini asik sekali sahabat semuanya. Dan ini asli dari pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya melihat, membaca juga dari beberapa literatur, dan akhirnya digabungkan, disarikan, muncullah ini empat pola, sahabat-sahabat semuanya. Sahabat semuanya, di dalam perjalanannya mengelola konveksi ataupun usaha apa aja, pasti ada yang namanya menemui tantangan. Sebagian orang menyebutnya itu adalah kendala, itu adalah halangan, itu adalah rintangan, karena seperti itu, atau masalah. Nah, saya membaliknya bahwa hal-hal yang tadi disebutkan itu saya balik istilahnya bukan kendala, bukan juga masalah, bukan juga hambatan, tapi itulah adalah tantangan. Artinya kita dalam melakukan perjalanannya mengelola konveksi akan menemui yang namanya tantangan. Seperti itu sahabat. Pertama, kita harus menentukan bahwa hal-hal yang kita anggap sulit, hal-hal yang kita anggap perlu effort yang besar, energi yang besar menghadapinya, maka sebutlah itu adalah tantangan. Karena kalau hambatan, sesuatu yang akan menghambat kita. Kalau itu sesuatu rintangan, tentunya akan merintangi kita untuk maju. Tapi kalau kita anggap itu adalah tantangan, maka kita akan berani melewatinya. Kita akan justru tertantang untuk lebih semangat. Setuju? Oke kan? Nah itu saya hadapi bahwa semua yang berada di depan saya, gejolak, ombak, ataupun badai yang menerpa, saya menganggapnya, kita semua harus menganggapnya bahwa itu adalah tantangan. Artinya justru menantang, merangsang kita lebih semangat, tidak menghambat sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, di dalam perjalanannya menemui tantangan, ternyata dunia konveksi itu orang-orangnya ini, pemiliknya, pengelolanya, dikelompokkan menjadi 4 tipe ya. 4 tipe sahabat semuanya. Yang pertama, orang yang menghadapi tantangan di dalam perjalanannya itu bagaikan orang yang
patah hati menghadapi tantangan, menghadapi sesuatu yang harus dihadapi, tahu-taunya dia menyerah. Nah, apa yang terjadi? Ya udah, saya istilahkan itu bagaikan kayu yang rapuh ya, tidak berani, tidak siap menghadapi tantangan yang ada di depannya. Berjalan mendirikan konveksi ini, semangat mengumpulkan uangnya, mengumpulkan modalnya, tempatnya, set, ada tantangan nih, ternyata dia menyerah, langsung turun. Maka itu saya istilahkan adalah bagaikan batang yang rapuh. Kalau pohon kena angin sedikit patah, nah itu seperti itu rapuh. Itu tipe yang pertama, dan itu tidak akan menemui kemajuan tentunya, bahkan bubar, sudahan. Tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe, kalau saya sebutkan adalah tipe orang yang bertahan ya. Kalau di dalam pertandingan itu dia hanya bertahan, bertahan, tidak ada melawan, tidak ada berstrategi, dia bertahan. Nah, seberapa lama bertahan? Ada tantangan di depan tapi kita tidak bisa menghadapinya, maka lama-lama juga tidak kuat, orang dipukuli terus dengan tantangan yang datang, kemudian juga pukul sana pukul sini, badai sana. Tidak berpikir yang lain, tidak berinovasi, tidak melakukan serangan balik, lama-lama ya runtuh dengan sendirinya. Itu tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu bagaikan sahabat-sahabat kita yang di dunia konveksi, ada tantangan yang dihadapi ya di perjalanan, mungkin kompetisi dengan produk sejenis, adanya orang-orang yang berinovasi di lingkungannya di luar sana, tapi dia bertahan dengan karakter dan pemikirannya sendiri. Ada yang mengajak belajar misalnya, yuk kita belajar nih, ditingkatkan kualitas manajemennya agar konveksi kita bertumbuh. Enggak, pusing, katanya ribet ditulis-tulis mah, saya mah begini aja, alhamdulillah segini juga sudah bisa hidup. Nah, dengan seperti itu bertahan dia. Ya bertahan untuk beberapa waktu. Tapi lama-lama dengan bertahan saja tidak bisa bertumbuh, dan akhirnya tunggu saja waktunya, suatu saat silap sendiri. Memang betul itu mungkin idealis ya, ideal kan harus punya idealisme, karena betul, iya betul, tapi idealismenya yang bagaimana, harus yang benar, yang bisa menyebabkan bertumbuh konveksi kan, seperti itu. Tapi ada memang tipe karakter orang yang mau bertahan aja ya, sesuai dengan saya aja, udahlah segini aja, saya mah susah, ribet, dan sesuai dengan kemampuan saya saja. Iya, kemampuan sesuai, tapi kemampuan itu bisa ditingkatkan, sebetulnya seperti itu. Tapi ada tipe yang kedua, yaitu orang yang bertahan, tapi dengan berjalannya waktu tentunya dia akan tumbang juga, karena tidak kuat akan menghadapi perlombaan, menghadapi kompetisi, persaingan yang ketat. Itu seperti itu. Itu tipe yang kedua, dia tipenya bertahan. Kemudian ada lagi tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu kalau saya ibaratkan dia orang yang beradaptasi. Maksudnya beradaptasi itu dia mengikuti pola-pola orang yang dianggapnya sudah berhasil. Dia mengadaptasi dirinya terhadap kompetisi yang ada. Dia menyerap, dia melakukan, harus begini, dilakukan, meniru. Tapi dia hanya mengadaptasi saja. Nah, sementara di luar sana perkembangan teknologi sangat cepat, persaingan sangat ketat, mereka orang-orang yang di luar sana bergerak maju, akselerasi. Dia hanya mengadaptasi yang bisa dia lakukan saja tanpa berinovasi, tanpa berpikir gimana ini memperbaiki ini, bagaimana agar yang saya serap itu ilmunya. Kalau yang tadi mah tidak mau banget, itu bertahan aja sesuai dengan idealisme dia, bertahan dengan pemikiran dia, saya mau udah segitu aja. Yang ini itu menyerap, beradaptasi dengan kondisi di lingkungan, tapi dia hanya sebatas mengikuti tok gitu ya.
musim anu ikut-ikutan, musim anu juga mengadaptasi lingkungan, lebih baik dari yang ketiga tadi. Tapi tentunya kalau hanya seperti itu, tidak berpikir lebih baik, hanya menyerap saja, hanya mengikuti ikut-ikutan, dia bisa bertahan, bisa hidup, bisa. Cuman lama-lama dengan berjalannya waktu, orang lain larinya kenceng, kecepatannya 120 mungkin kalau mobil, dia hanya 80 saja karena banyak takutnya. Nah, lama-lama dia akan menjadi orang yang tertinggal. Kalau yang ke satu itu rapuh, yang kedua mah dia akan jatuh dengan sendirinya, yang ketiga itu ya relatif lebih baik lah dari satu dan kedua, tapi lama kelamaan dengan waktu apa yang terjadi, dia akan tertinggal, sahabat semuanya. Lalu yang bagaimana yang bisa menumbuh kembangkan terus konveksi kita agar kita tidak rapuh, tidak jatuh, dan tidak tertinggal. Yang ketiga itu bisa hidup lebih panjang, sahabat semuanya, tapi akan tertinggal dengan orang-orang yang baru mulai tapi bisa bergerak cepat. Nah, orang yang keempat itu adalah orang yang di saat menghadapi tantangan, selain dia kuat, dia bertahan dulu, kemudian juga mengadaptasi lingkungannya bagaimana, dan dia bisa berinovasi, dia kreatif, dia inovatif. Nah, orang yang berinovasi itu bisa tumbuh lebih cepat, dia tidak akan bisa tumbang, dia tidak akan bangkrut, karena di saat dia menemui life cycle ya, misalnya suatu produk juga kan ada turunnya, dia berinovasi lagi, naik lagi, ada decline, kemudian turun, naik lagi, inovasi lagi. Nah, orang yang senantiasa berinovasi di saat menemui tantangan, dia akan yang memenangkan. Artinya dia boleh saya bilang itu memiliki langkah anti bangkrut tadi. Karena kalau yang pertama otomatis jatuh, yang kedua dia juga akan jatuh, yang ketiga dia tidak jatuh banget tapi tertinggal, dan akhirnya lama-lama yang namanya tertinggal kan apa yang terjadi seperti itu. Nah, untuk yang keempat, tipe yang keempat itu tipe yang bagus, tipe yang recommended banget untuk bisa bertahan dan maju. Bahkan dia dapat menghindari kebangkrutan, dia akan menghindari kejatuhannya dengan berinovasi. Seperti itu. Jadi jadilah tipe yang keempat. Di saat menghadapi tantangan, maka dia terpacu dirinya untuk menghadapi tantangan itu, kemudian berinovasi. Jadi tidak hanya bertahan, tidak hanya oh iya ada tantangan, tidak, tapi ada tantangan, bagaimana solusinya, kemudian berinovasi agar tantangan bisa diatasi, kemudian juga bisa bertumbuh dengan lebih cepat, lebih baik. Itu sahabat semuanya yang bisa saya sampaikan tentang resep anti bangkrut untuk konveksi. Yuk sahabat-sahabat semua yang sama-sama dengan kami, dengan kita di dunia konveksi, jangan bosan untuk berinovasi. Apa saja yang diinovasi banyak, sahabat semuanya. Dari kualitas produk kita harus berinovasi, dari bentuknya, tampilannya, mungkin dari fiturnya, kemudian juga dari manajemennya, bagaimana kita berinovasi agar dapat dikelola dengan baik. Pemasarannya, betul, cara memasarkannya juga harus inovatif. Zaman sekarang banyak hal-hal yang bisa diinovasi seperti itu. Pemasarannya lewat offline dengan online, itu dikombinasikan bagaimana agar menghasilkan lebih baik, lebih banyak. Sahabat, itu yang bisa disampaikan. Yuk jadilah orang yang tipe keempat, yaitu di saat menghadapi tantangan, kita menerima tantangan itu, kemudian juga berinovasi, tiada henti. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, silakan sahabat semuanya like, kemudian subscribe, kemudian share kepada sahabat yang lainnya agar lebih banyak orang yang berhasil, bermanfaat, berdampak, kemudian juga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan.
Yaitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.